Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Semua makhluk ciptaan Allah suatu saat nanti akan mengalami kematian. Perjalanan hidup yang sedang dijalani sekarang hanya menunggu giliran bahwasanya suatu saat nanti nyawa kita satu persatu akan dicabut oleh malaikat Israel. Namun apabila manusia telah meninggal maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika manusia meninggal maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang mengetahui bahwa pentingnya bekal amal di hari kiamat, pasti akan sangat berharap amal yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia dapat mengantarkannya menuju surganya Allah. Apabila semasa hidup di dunia kita suka sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Kita akan terus memperoleh banyak pahala selama harta atau tenaga yang sudah kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat untuk orang-orang yang masih hidup. Namun begitu juga sebaliknya, jika semasa hidup di dunia kita pernah melakukan dosa jariah, maka dosa pun akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Sangat menyedihkan nasib seorang manusia yang apabila meninggal dunia namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Terkadang manusia dengan sangat mudah melakukan perbuatan dosa. Bahkan saking seringnya dilakukan, tindakan itu terkadang dianggap biasa hingga tak terasa sudah melakukan dosa. Padahal dosa bukanlah perkara main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan neraka bagi para hambanya yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia tidak terputus begitu saja walaupun sudah meninggal dunia. Selama perbuatan maksiat yang pernah dilakukan masih berdampak buruk dan berpengaruh tidak baik untuk orang lain, maka dosanya akan terus mengalir kepada pelakunya. Selain amal jariah yang pahalanya terus mengalir meski sudah meninggal, ada juga yang namanya dosa jariah. Dosa jariah adalah dosa di mana ketika sudah meninggal maka seseorang akan terus mendapatkan dosa disebabkan perbuatannya semasa di dunia masih berpengaruh buruk bagi orang lain. Sedangkan di alam barzah manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai pertolongan bagi mereka dalam menanti hari kiamat tiba. Akan tetapi sangat disayangkan karena dosa jariah ini mereka harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain akibat dari pengaruh buruk atas tindakan maksiat yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia. Sebagaimana dalam surat Yasin sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang sudah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata Lauh Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12. Lalu dosa apa sajakah yang akan terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia? Maka yang pertama ialah orang yang menjadi pelopor maksiat. Yang dimaksud dengan pelopor maksiat ialah orang yang pertama melakukan suatu tindakan buruk sampai yang lain pun turut mengikutinya. Dalam sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa keburukan itu.
Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Bahkan jika orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tak mengajak orang lain untuk berbuat maksiat yang serupa, ia juga tak memberikan perintah kepada orang lain untuk mengikutinya. Akan tetapi disebabkan karena perbuatannya mampu menginspirasi orang lain untuk melakukan maksiat yang serupa, maka itulah yang disebut sebagai pelopor maksiat dan akan menjadi dosa untuk pelopor tersebut. Itulah sebabnya anak Nabi Adam yang bernama Qabil yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia, bahkan saudaranya sendiri, harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa sebab pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Tak dapat dibayangkan betapa besar dosa yang akan ditanggung oleh seorang pelopor seperti pencipta rok mini, baju yang tidak menutup aurat, penyebar video tidak baik, dan masih banyak tindakan maksiat lainnya. Itulah sebabnya dosa pelopor akan tetap mengalir sampai hari kiamat kelak meskipun sudah meninggal dunia. Dosa yang terus mengalir yang kedua ialah mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Lain halnya dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain tanpa mengajak untuk melakukan maksiat, sedangkan orang yang satu ini dengan terang-terangan mengajak orang lain untuk melakukan tindakan maksiat yang membuat orang lain ikut serta dalam melakukan kemaksiatan. Contohnya seperti mereka yang membawa kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan, sehingga orang ini akan mendapatkan dosa jariah meskipun sudah meninggal dunia, karena mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang bagaimana kelak orang kafir akan menerima balasan dari kekufurannya, ditambah lagi dengan dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Ayat ini mempunyai arti yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dan tak dikurangi sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Contoh yang berkenaan dengan hadis ini ialah mereka orang-orang yang menjadi propaganda kesesatan. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajak masyarakat untuk berbuat kesyirikan dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Maka merekalah para pemilik dosa jariah. Maka dari itu, selama masih ada manusia yang mengikuti apa yang telah mereka serukan, maka selama itu pula orang ini akan terus mendapatkan limpahan dosa walaupun dia sudah dikubur di dalam tanah. Termasuk memotivasi orang lain untuk berbuat dosa meskipun dia sendiri tak melakukannya. Akan tetapi dia tetap terus mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Dengan adanya video ini, semoga kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan harus lebih banyak melakukan amal saleh daripada dosa-dosa maksiat. Sebab hidup tak hanya semata di dunia dan akan selesai ketika sudah meninggal. Akan tetapi perjalanan hidup masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, persiapkan bekal dalam dunia sebelum nomor antrianmu dipanggil oleh Allah, karena sesungguhnya kematian itu pasti.